Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Maria Ulfa MESY. Perkenalkan, nama saya Lailatul Ulfiah dengan NIM 210820573. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 3B. Tugas akhir MK SPEI dengan judul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Awal pemerintahan Islam. Kehidupan Rasulullah dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Mekah, masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab semasa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Beberapa sumber pendapatan yang tidak terlalu besar berasal dari beberapa sumber, misalnya bebasan tawaran perang, pinjaman dan kaum muslim, humus dan atau rikas. Takarun terusan kepada periode sebelum Islam. Awal fadla adalah pajak bagi kaum muslim kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan zakat fitrah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW perlahan-lahan mengatasi berbagai masalah utama tanpa bergantung pada faktor keuangan. Dalam hal ini, Rasulullah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membangun masjid. Selain sebagai tempat beribadah, masjid yang kemudian hari dikenal dengan Masjid Nabawi ini juga berfungsi sebagai Islamic Center, yang mana aktivitas semua kaum muslimin dipusatkan di tempat ini. Yang kedua, merehabilitasi kaum muhajirin. Dengan demikian, ukhuwah ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip material. Rasulullah SAW memerintahkan agar setiap keluarga ataupun individu dari kaum Ansor memberikan sebagian hartanya kepada kaum muhajirin sampai kaum muhajirin tersebut memperoleh mata pencaharian baru yang dijadikan pegangan dalam melangsungkan hidupnya. 3. Membuat konstitusi negara. Dalam konstitusi negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai suatu negara, dalam konstitusi negara Madinah ini, pemerintah menegaskan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara, baik muslim maupun non-muslim, serta sistem pertahanan dan keamanan negara. 4. Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Setelah melakukan upaya dan stabilitas di bidang sosial, politik, serta pertahanan dan keamanan, Rasulullah melakukan dasar-dasar sistem keuangan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran. Pemikiran ekonomi Rasulullah SAW. Dalam hal perekonomian, Rasulullah telah mengajarkan transaksi-transaksi perdagangan secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh kecewa. Ia selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya dengan standar dan kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan. Selain itu, beberapa barangnya yang diberlakukan Rasulullah SAW untuk menjaga agar seseorang dapat berbuat adil dan jujur, yaitu 1. Larangan najshi. Najshi adalah praktik dagang di mana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya atau membeli barang dagangannya. 2. Larangan baiba al-labad. Praktik bisnis adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seseorang di mana kedua belah pihaknya terlibat tawar-menawar masih dalam tahap negosiasi atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. 3. Larangan talaki dan al-rukban. Praktek ini adalah dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. 4. Larangan ihtinas dan ihtikar. Praktek ini adalah penimbuhan harga seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan ihtikar adalah penimbuhan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Perkembangan pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu, faktor-faktor seperti sosial, budaya, dan
politik termasuk di dalamnya. Tentang Rasulullah sangat besar di mana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu, baik dari kelompok internal maupun eksternal. Ada dua hal penting yang telah terjadi dan diubah oleh Rasulullah pada waktu itu adalah pertama, adanya fenomena unik, yaitu bahwa Islam telah membuang sebagian adat tradisi, ritual, norma-norma, nilai-nilai, tanda-tanda, dan patung-patung dari masa lampau dan memulai yang baru dengan negara yang bersih. Kedua, negara baru ini terbentuk tanpa menggunakan sumber keuangan ataupun moneter, karena negara yang baru ini sama sekali tidak diwariskan harta ataupun dana, sementara sumber keuangan pun tidak ada. Pengeluaran negara di masa Rasulullah. Dari sisi pengeluaran negara, catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah memang tidak tersedia. Namun tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan negara yang ada pada waktu itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Dasar-dasar kebijakan fiskal menyangkut penentuan subjek dan objek kewajiban membayar kharaj, zakat, yusr, jizyah, dan kafarot. Begitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berlandaskan keadilan sejak masa awal pemerintahan Islam. Kesimpulan, kehidupan Rasulullah dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Mekkah, masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.